Selamat datang kembali di Jam Film. Film ini kembali lagi diawali dengan sang juara bertahan mencador Kediri, siapa lagi kalau bukan Frank, sang pendekar langit biru. Di hari itu, sebelum dia melakukan penjemputan kepada kliennya, tiba-tiba ada gadis penipu dan para kelompoknya yang mau merampok dan mengambil mobil kesayangan Frank. Namun, seperti biasa, cecunguk-cecunguk tersebut tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Setelah olahraga tipis-tipis, tibalah dia di tempat tujuan dan ternyata hari itu dia mendapat misi untuk menjemput anak SD yang bernama Jack. Sampailah mereka di rumah, di sana bisa kita lihat bahwa Jack adalah anak dari seorang juragan yang kaya raya. Lalu kita diperkenalkan dengan Audrey, yaitu ibunya Jack, yang berterima kasih dengan Frank karena sudah bekerja dengan baik selama sebulan ini di tempatnya. Namun bukan itu masalahnya, karena di sana tidak ada yang tahu bahwa percakapan mereka disadap oleh seseorang, yang pada akhirnya mereka tahu bahwa besok pagi Frank mendapatkan tugas untuk mengantar Jack ke dokter langganan untuk imunisasi. Sehingga info itu langsung dilaporkan ke satu orang yang bisa kita panggil dengan nama Gianni, yang berprofesi sebagai bos pembunuh bayaran. Di sana, setelahnya dia latihan, dia menemui beberapa orang yang tengah menyerahkan sebuah botol berisi virus, entah virus apa yang pasti bukan lagunya Slang. Dan Gianni tengah merencanakan sesuatu yang besar dan bukan kaleng-kaleng. Di keesokan harinya, kita dipertemukan lagi dengan orang-orang yang tidak asing di mata kita, yaitu para anak buah Gianni yang di misi itu diketuai oleh Lola. Di sana mereka menyabotase para petugas puskesmas tersebut dan menyamar menjadi pegawai di sana. Lalu datanglah Frank dan juga Jack yang sudah sampai di puskesmas tersebut. Ketika sampai di dalam, Jack jelas tidak mau karena dia tidak bertemu dengan para pegawai yang sudah dikenalnya. Sedangkan Frank sudah sedikit mencurigai gaya mereka yang sepertinya bukanlah pegawai sana. Namun semua itu belum cukup untuk membuat Frank bertindak. Ditambah lagi ada telepon dari Inspektur Tarkoni yang mau sowan ke rumah Frank di hari itu. By the way, akibat film Transporter yang ke-1, Frank pindah negara dan mereka berdua ternyata bersahabatan dengan baik. Hingga pada akhirnya, Frank baru menyadari bahwa mereka bukanlah pegawai sana. Sehingga langsung saja dia menghampiri Jack dan... pertarungan terus berlanjut. Jack pun diperintah Frank untuk bersembunyi. Tidak cukup di sana, kini Frank harus berhadapan dengan wanita paling puber yang pernah saya lihat. Namun Frank tidak akan pernah kehabisan akal sehingga dia berhasil membuat sebuah pengalian agar dia bisa mengamankan Jack. Dengan lolosnya Frank, Lola pun memberi instruksi kepada regunya yang ada di depan untuk memasang sebuah bom di mobilnya Frank yang tanpa disadari Frank hingga mereka sampai ke rumah. Di hari itu yang seharusnya menjadi hari bahagia untuk Jack karena hari itu adalah hari perayaan ulang tahunnya. Namun yang ada malah dia kini disandra dan Frank tidak bisa apa-apa karena ada satu laser dari penembak jarak jauh yang sudah siap untuk meledakkan kepala anak malang itu jika Frank melawan. Sehingga mau tidak mau Frank pun harus menuruti semua perintah dari Gianni sebagai sang penculik. Di sana jelas Audrey hanya bisa melongoh melihat kejadian seperti itu telah menimpa anaknya yang secara teknis dia masih belum tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan seperti biasa, Frank sebagai top global user Johnson, dia dengan begitu mudah melewati puluhan kejaran polisi.
lost them. Thought complete. Let's go. Kembali ke rumah Audrey, yang jelas di sana semuanya panik. Puluhan polisi sudah memenuhi rumahnya dan Jefferson sebagai ayahnya menuduh bahwa penculikan ini pasti didalangi oleh Frank itu sendiri. Kembali kepada Frank yang ternyata dia dituntun ke sebuah pelabuhan di mana dia bertemu dengan pasukan Gianni. Jelas sekali di sana Frank benar-benar tidak berkutik karena mereka tengah menyandera Jack. Setelah itu, Gianni menelpon Jefferson dengan sangat terang-terangan. Gianni meminta tebusan uang sebesar $5 juta dan harus disiapkan dalam jangka waktu 2 jam. Dan jika lewat dari jam yang sudah ditentukan, Gianni akan mengirim potongan-potongan tubuh Jack kepada mereka. Ingin sekali Frank menghajar mereka saat itu juga. Bahkan Frank tidak takut sama sekali dengan yang namanya peluru. Dan ketika dia diperintah untuk masuk kembali ke dalam mobilnya, beruntunglah dia bisa melihat bom yang ada di bawah mobilnya itu dari pantulan genangan air. Dengan begitu, sebelum para pasukan Gianni itu menekan tombol ledaknya, di sanalah Frank mengeluarkan skillnya. Dia hanya bisa melihat para penculik itu menjauh. Lalu dia memutuskan untuk menelpon Jefferson dan menjelaskan bahwa ini semua tidak ada kaitannya dengan dirinya. Jelas Jefferson tidak percaya, tapi sebenarnya Frank itu menelponnya hanya ingin tersambung ke para polisi untuk memberikan saran untuk menerjunkan pasukannya untuk mengejar para penculik itu yang menuju ke utara. Tapi pastilah semua itu tidak akan mudah. Setelah berhasil lolos dari lacakan polisi, dia pun langsung menghubungi Tarconi yang asik memasak di rumahnya, memberikan instruksi agar dia segera pergi dari sana. Karena Tarconi ditangkap oleh para kepolisian Amerika yang belum sadar bahwa dia juga seorang polisi. Sedangkan di sisi Audrey, dia ditelepon secara pribadi oleh Frank yang mengatakan bahwa dia tidak ada kaitannya dengan ini dan mengatakan kepada Audrey bahwa ini bukan hanya sekedar penculikan dan meminta tebusan, melainkan Jack akan disuntik sebuah virus mematikan, tapi dia belum tahu apa tujuan para penculik itu menyuntikkan sebuah virus ke dalam tubuh Jack. Stupid question to ask right now, don't you think, Jeff? Dengan begitu langsung saja Frank kembali ke puskesmas tersebut, menyusup ke dalam, mengcopy file CCTV dan juga menemukan sebuah jarum suntik yang belum sempat mereka pakai tadi. Namun sayang, dua polisi tersebut dihajar dengan mudah. Dan setelah itu Frank pun mengambil satu suntikan lagi dan mengisinya dengan air biasa. Dan di lain tempat, Jefferson telah tiba di suatu taman untuk meletakkan uangnya sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Gianni. Dan sedangkan Tarconi cukup konyol ketika para kepolisian tahu kalau dia juga polisi. Tarconi malah main masak-masakan di sana. Dan di sanalah Frank meminta bantuan Tarconi untuk membuka basis data milik kepolisian setempat dan mencari info dari para pelaku. Sehingga ketemulah satu orang anak buah dari Gianni yang bernama Dimitri, seorang ahli biologi dari Rusia. Dan setelah Frank mendapatkan alamatnya, langsunglah dia meluncur ke tempat orang tersebut. Dan ketika mereka berpapasan, di sanalah si Dimitri ketar-ketir dan langsung kabur melihat Frank. Pengejaran yang cukup panjang tidak cukup di sana. Frank selalu bisa menggunakan bentuk kendaraan apapun dan pada akhirnya tertangkaplah si Dimitri. Di sana Frank meminta penjelasan kenapa bosnya mau menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh Jack. Dan karena Dimitri tidak mau menjelaskan, Frank pun mensuntikkan cairan itu ke tubuh Dimitri yang sebenarnya itu hanya air. Langsung saja Dimitri sangat ketakutan dan langsung kabur dari pandangan Frank. Yang jelas Frank terus mengikuti kemana larinya Dimitri.
Sedangkan di tempat Jefferson dan para polisi yang tengah mengintai begitu bingung dengan trik Gianni, di mana Gianni tidak kunjung mengambil uang itu. Kendati pun uang itu sudah diletakkan Jefferson sesuai kemauan Gianni. Di sanalah Audrey mengatakan bahwa mungkin benar apa kata Frank, ini bukan sebuah penculikan biasa. Dan ada kemungkinan ini bisa jadi karena pekerjaan Jefferson itu sendiri. Hingga mereka teralihkan dengan ditemukannya Jack yang diduga ada di dalam sebuah mobil box. And we're going as fast as we can. He couldn't sit there and do nothing. Langsung saja di sana para kepolisian mencoba untuk membuka box itu dengan sebuah robot guna untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar Nurul. Namun hal itu justru membuat Audrey semakin geram dengan hal itu. Kekhawatirannya sebagai seorang ibu telah memberanikan dirinya untuk lari ke truk itu dan langsung membuka mobil box tersebut. Tidak memperdulikan entah apa yang ada di dalamnya. Bisa saja itu bom. Namun pada kenyataannya bahwa di dalam mobil box itu benar-benar anaknya, yaitu Jack. Di kamera CCTV itulah Gianni melihat kedua orang tua itu memeluk anaknya. Namun di sana dia malah senang dan memang itulah yang Gianni harapkan. Dan kini kita kembali kepada Frank yang masih mengikuti Dimitri yang lari ke suatu tempat. Namun ketika Frank menghindari pandangan targetnya, di sanalah dia tidak sengaja masuk ke sebuah lab dan ada beberapa orang yang tengah sekarat di ruangan inkubasi. Hingga tiba-tiba ya, Frank tetap menang dengan telak dan cerdas. Sedangkan Dimitri telah sampai di suatu ruangan bertemu dengan temannya dan menuju ke ruangan seorang ahli farmasi yang bernama Sonovic. Di sana Dimitri langsung menjelaskan keadaannya dan langsung meminta penawar virusnya. Bahkan Dimitri menembak rekan sebelahnya ketika tahu penawarnya hanya tinggal 2, di mana itu bisa untuk dirinya dan juga Sonovic yang sudah terlanjur bernafas di depan Dimitri. Hingga tibalah Frank di sana dan langsung mengatakan bahwa dia tadi hanya menyuntikkan air bukan virus. Dan lanjut, di sanalah Frank meminta penjelasan kepada si ahli farmasi itu tentang semua ini. Di sanalah Frank mendapatkan penjelasan bahwa virus itu adalah sebuah virus yang dikombinasikan dengan pelemah kekebalan tubuh dan dicampur dengan sebuah limbah. Dan Jack akan mati. Siapapun yang bernafas di dekatnya akan mati karena virusnya telah dirancang untuk bisa aktif selama 24 jam di ruangan tertutup ataupun terbuka. Lalu ketika Frank mau menyerang, di sanalah si ahli farmasi tersebut memilih melempar zat penawarnya keluar jendela. Dan dari aksi memukul tersebut hanya tertinggal satu botol yang belum pecah. Dan sungguh luar biasa paman saya ini teman-teman, di mana dia berhasil mengamankan botol yang tersisa tersebut. Kembali ke kediaman Jack, di sana anak malang itu begitu lemas. Bahkan dokter panggilan mengatakan bahwa Jack baik-baik saja dan mengatakan bahwa Jack hanya kelelahan semata. Lalu Jefferson berpamitan untuk menghadiri konferensi besar yang akan digelar di malam itu. Lalu setelah itu Frank tiba-tiba sudah ada di sana, menjelaskan semuanya tentang kasus ini serta membawakan penawar itu untuk diberikan ke Jack. Dan sebenarnya sasaran Gianni adalah Jefferson yang menggunakan Jack sebagai senjatanya. Dan semua itu alasannya adalah konferensi malam itu, di mana Jefferson akan bertemu orang-orang penting target dari kliennya Gianni. Lalu setelah itu Frank akan mencari sisa penawarnya yang ada di tempat Gianni. Namun sayang, di sana Frank kepergok oleh para penjaga rumah dan tetap saja mudah bagi Frank.
Lalu Audrey mencoba untuk mengabari suaminya, namun sayang karena suasana yang sangat ramai membuat informasi itu tidak tersampaikan dengan baik. Lalu di sana Frank lagi-lagi meminta bantuan kepada Tarconi untuk mencarikan data yang terkait dengan profil Gianni. Dan setelah mendapatkan alamatnya, Frank pun langsung menuju ke tempat Gianni dengan menggunakan taksi. Sedangkan di sisi Gianni tengah menyaksikan kemenangannya, di mana Jefferson berpidato di atas podium menyebarkan virus yang begitu sangat berbahaya di ruangan tersebut. Dan memang dampaknya langsung terjadi, di mana Jefferson tiba-tiba mengalami sesak nafas dan jatuh pingsan dan langsung dikirim ke rumah sakit. Virusnya sudah tersebar dengan luas. Di keesokan paginya, Gianni begitu sangat pintar. Setelah misinya selesai, dia menyuntikkan semua zat penawarnya ke dalam dirinya sendiri dengan alasan bahwa jika para korban ingin sembuh, maka Gianni lah penawar dari penyakit mereka. Dan tibalah sang jagoan kita, pendekar pencador yang sudah gatal ingin jotos sana jotos sini, dan kedatangannya disambut antusias oleh para pasukan Gianni. Frank dan si supir keplek itu pun berhasil menghindar melalui jalur basement, dan di sanalah ketika semua amunisi mereka habis, Frank menghajar mereka semua. Seperti biasa, Bang Frank terlalu GG untuk para cecungu. Namun semua itu belum selesai dan musuh kloter kedua pun siap dihajar oleh beliau. Semuanya selesai. Kini Frank kembali bertemu dengan Gianni dan Frank harus menerima kenyataan bahwa semua zat penawarnya sudah ada di tubuh Gianni. Dan di sana Gianni baru menjelaskan bahwa dia bekerja untuk para bandar narkoba yang ada di Kolombia yang ingin menyingkirkan para pesaingnya. Dan hingga datanglah gadis puber dengan setelan matchingnya yang ingin mencoba dan menjajal kemampuan dari jagoan kita, bro. Dan pada akhirnya pertarungan itu bisa diselesaikan oleh Mas jagoan kita dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Namun semua masalah belum selesai. Gianni melarikan diri dengan menggunakan helikopter sehingga Frank harus berusaha mengejar Gianni sebelum semakin jauh. Di sini kita kembali diperlihatkan skill Bang Frank yang membuat Dominic Toretto pasti ketar-ketir. Stolen red pickup truck. Jim, are you getting that? There's another car that is swaying loose on this one. Yes, you can. Sampailah Gianni di bandara dan akan menggunakan jet pribadinya untuk menuju ke Kolombia. Namun Frank tidak akan membiarkan Gianni lolos, sehingga dengan bensin yang tersisa, Frank pun harus menggapai pesawat itu sebelum benar-benar lepas landas. Ya,
Kini Frank dan Gianni kembali dipertemukan. Di sana Gianni sungguh kagum dengan kemampuannya Frank. Bahkan Gianni ingin menawarinya kerjasama. Namun seperti yang kita ketahui bersama, tidak mungkin Bang Frank mengiyakan tawaran Gianni. Dan pertarungan sengit, Pak pilot pun terkena peluru nyasar sehingga secara teknis kini pesawat itu tidak ada yang mengendalikan dan pertarungan Bang Frank harus terombang-ambing dengan keadaan. Dan pada akhirnya pesawat pun jatuh ke dalam laut. Di dalam sana Bang Frank pun masih bertahan dan tiba-tiba Gianni kembali menyerangnya. Namun sayang bahwa Bang Frank masih yang terbaik kalau soal senggel. Setelah itu Bang Frank pun harus bisa keluar dari sana dan membawa Gianni sebelum mereka masuk terlalu dalam. Dan pada akhirnya sampailah mereka di permukaan yang disusul dengan kepungan para polisi. Semuanya telah selesai. Lalu beberapa hari kemudian kita diperlihatkan Bang Frank menuju rumah sakit dan ingin membawakan bunga kepada keluarga Audrey. Namun di sana Frank melihat kemesraan dari keluarga kecil itu sehingga dia tidak ingin mengganggu hal yang manis tersebut dan menitipkan bunga yang dia bawa kepada salah satu perawat. Sebelum ending kita diperlihatkan si supir taksi keplek kemarin itu menang banyak, di mana dia membawa satu mobil sport milik Gianni untuk menggantikan taksinya yang buluk kemarin. Dan di sisi Frank, dia mengantarkan Tarkoni ke bandara untuk kembali ke Perancis. Dan atas kunjungannya itu membuat Tarkoni tidak lagi heran bahwa kehidupan Frank memang selalu penuh dengan aksi dan kegaduhan. Dan di akhir cerita kita diperlihatkan Frank kembali mendapatkan panggilan dari kliennya, menandakan kita akan bertemu kembali di Transporter yang ketiga. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, seperti biasa ending yang sangat menawan. Pesan dari film ini adalah jangan jadi supir pribadi, tetapi jadilah supir taksi. Cukup sekian dari saya, Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.